Halo, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa itu bahagia? Beneran deh, apa artinya? Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas makna sejatinya, yang mungkin lebih dalam dari yang kita kira selama ini. Mungkin banyak dari kita pernah ngerasain ini kan, kalau dilihat dari luar kayaknya semua udah oke. Pekerjaan ada, penghasilan cukup, apa yang dipengenin tercapai. Tapi kok di dalam hati rasanya ada yang kosong ya? Nah, kenapa bisa gitu? Yuk kita coba cari tahu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan lihat dulu soal mengejar bahagia yang keliru. Nah, ini nih definisi yang paling umum di masyarakat. Bahagia itu ya pas harta makin banyak, jabatan makin tinggi, atau semua keinginan kita terwujud. Kita semua mati-matian ngejar itu kan? Tapi anehnya, pas udah dapet, kok senangnya cuma sebentar banget ya? Kayak cepet hilang gitu aja. Oke, kalau gitu sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Apa sih makna bahagia yang sesungguhnya? Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya keadaan pikiran atau perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Coba deh perhatiin, ada kata kunci di situ, ketentraman. Jadi ini nunjukin kalau bahagia itu bukan cuma soal seneng-seneng aja, tapi lebih ke soal kedamaian di dalam hati. Yang menarik loh, dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah buat bahagia. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada al-falah. Nah, ini tuh yang paling dekat sama konsep sukses yang kita kenal. Ini tuh rasa bahagia yang muncul karena kita berhasil mencapai tujuan atau cita-cita. Terus ada lagi yang namanya al-fauz. Kalau yang ini maknanya lebih luas dari sekedar sukses tadi. Ada tambahan unsur keberuntungan, kebaikan, sama keselamatan. Jadi intinya bukan cuma berhasil, tapi berhasilnya itu dengan cara yang baik dan juga aman. Dan yang ketiga, ini dia, as-sa'adah. Ini levelnya paling dalam nih. As-sa'adah ini bukan kebahagiaan yang kita kejar-kejar, tapi justru kebahagiaan yang kita terima sebagai sebuah anugerah langsung dari Allah. Nah, dari semua definisi tadi, kayaknya kita bisa narik satu benang merah ya. Kunci utama dari kebahagiaan sejati itu ternyata ada di ketenangan hati. Artinya, bahagia sejati itu bukan soal apa yang kita punya di luar sana, melainkan tentang apa yang kita rasakan di dalam sini, di dalam hati kita. Disinilah letak perbedaannya yang paling besar. Fokusnya tuh bukan lagi ke hal-hal eksternal kayak harta atau jabatan. Fokusnya pindah ke sikap hati kita. Gimana sih cara kita memandang dan menyikapi hidup ini? Dan konsep bahwa hati adalah sumber ketenangan ini juga benar-benar ditegaskan dalam firman-Nya. Ini dia nih intinya, sumber ketenangan yang sesungguhnya yang jadi fondasi kebahagiaan itu ternyata adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena hanya dengan mengingatnya, hati bisa jadi tenang. Ini benar-benar menegaskan ya, kalau ketenangan batin itu nggak bisa dibeli pakai uang. Sama sekali. Ketenangan itu justru didapat dari iman dan rasa syukur yang tulus, bahkan buat hal-hal yang kita anggap kecil sekalipun. Oke, jadi kalau kuncinya adalah ketenangan hati, pertanyaannya sekarang gimana cara membangunnya? Nah, mari kita lihat pilar-pilar kebahagiaan yang sejati. Ada sebuah hadis yang ngasih kita formula yang luar biasa banget. Kuncinya itu ada di kata terakhir, kona'ah. Apa itu kona'ah? Itu adalah perasaan merasa cukup. Ini bukan berarti kita jadi malas atau berhenti berusaha ya, tapi lebih ke merasa puas dan bersyukur sama rezeki yang udah Allah kasih. Nah, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi, fondasi bahagianya tuh dibangun di atas 3 pilar ini. Yang pertama, hati yang ikhlas. Jadi kita ngelakuin apapun itu tanpa pamrih. Terus yang kedua, pikiran yang positif. Selalu coba cari sisi baik dari setiap kejadian. Dan yang ketiga, jiwa yang berserah diri alias tawakal. Percaya sepenuhnya sama apapun ketetapan Allah. Nah, ini cara praktisnya buat kita latih setiap hari. Coba deh, kita pilih untuk memaafkan. Jangan simpan dendam. Pilih untuk tersenyum, jangan kebanyakan mengeluh. Dan yang paling penting, pilih untuk terus berdoa, jangan pernah putus asa. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Di sini kita akan rangkum semuanya jadi satu tujuan yang indah banget, yaitu gimana caranya kita bisa punya hati yang lapang. Ini kesimpulan yang dalam banget sih. Pada akhirnya, perlombaan dalam hidup ini tuh bukan soal siapa yang paling banyak hartanya, tapi siapa yang hatinya paling lapang. Soal seberapa besar kapasitas hati kita buat menerima, buat bersyukur, dan buat berbagi. Jadi, jalan menuju hati yang lapang itu ya dengan belajar bahagia. Caranya gimana? Lewat 3 hal ini. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun, tetap sabar waktu diuji, dan yakin seyakin-yakinnya kalau apa yang Allah tetapkan itu udah pasti yang terbaik buat kita.
Semoga pembahasan kita hari ini ada manfaatnya ya. Dan semoga kita semua bisa jadi orang-orang yang dikasih kelapangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Amin.